Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti akan kita pelajari, ilmu kita bermanfaat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doaan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, sekarang Ustaz akan mengajar lebih dahulu siapa hari ini yang kira-kira tidak berangkat. Ustaz absen, sini. Naom, Pita, Naya, Iva, Inase, Halim, Ayu, Bila, Mikaela, Kaisa. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Perhatikan anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, Ustadz akan menyampaikan kembali apa yang sudah menjadi pelajaran minggu kemarin. Kita kemarin sudah membahas tentang zakat fitrah. Ada yang masih ingat zakat fitrah itu apa? Ya, siapa yang masih ingat? Monggo. Zakat fitrah boleh dibuka bukunya yang sudah lupa. Zakat fitrah adalah apa? Secara bahasa. Ya, betul. Kemudian, kapan kita mengeluarkan zakat fitrah? Bulan. Sekarang kalau kita tahu kapan mengeluarkan zakat fitrah, berapa besaran bagi kita yang hidup di Indonesia mengeluarkan zakat fitrahnya? 2,5 kilo. Apa yang kita keluarkan? Yaitu zakat fitrah itu kita mengeluarkan makanan pokok sesuai negaranya masing-masing. Ya. Alhamdulillah ternyata pelajaran kita yang kemarin masih banyak yang hafal. Sekarang Ustadz akan bertanya, kira-kira ini gambar apa? Kalau ini kira-kira apa ini? Gambar ini menunjukkan tentang apa? Hari ini kita akan membahas tentang infak. Ada yang tahu apa itu infak? Membelanjakan sesuatu di jalan Allah. Siapa lagi? Apa itu infak? Kita akan belajar hari ini tentang infak. Ayo. Ya, apa yang kalian tahu tentang infak? Membelanjakan atau menafkahkan
bentuk infak itu bentuknya apa? Uang kah? Benda kah? Atau yang lainnya? Uang, apalagi? Harta benda? Jiwa? Nah, kalau masih banyak yang bingung, sekarang kita akan belajar tentang infak. Coba anak-anak dibuka bukunya. Kita akan masuk ke pembelajaran bab infak. Bisa dibuka bukunya halaman yang ke 24. Halaman 24. Kita akan membahas tentang infak ya. Nah, sekarang dilihat semuanya. Di dalam halaman 23 itu ada gambar. Coba diamati. Memasukkan uang ke kotak amal. Infak. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian pernah melakukan kegiatan seperti gambar di atas? Pernah. Kapan biasanya kalian melakukan kegiatan ini? Setiap hari Setiap hari Jumat. Berarti kalian infaknya di hari Jumat. Kemudian kira-kira dari gambar di atas ini apa yang menjadikan perhatian khusus kalian? Dari gambar yang kalian lihat, yang kalian amati, itu kira-kira apa yang menjadi infak secara bahasa? Siapa tadi? Apa? Kata infak berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqah yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Ya, berarti infak itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata nafaqah yang artinya membelanjakan atau menafkahkan. Berarti yang namanya infak itu apa yang kita belanjakan dan apa yang kita nafkahkan. Itu segi bahasa. Sekarang Aisyah, infak secara istilah. Menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan Allah ataupun di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perbedaannya di sini adalah ketika kita menyebutkan infak secara bahasa itu hanya membelanjakan saja. Wes sing penting dibelanjakan, diinfakkan, dikasihkan. Sedangkan secara istilah infak itu membelanjakan harta benda kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya adalah tolong bedakan antara infak secara bahasa dan secara istilah. Infak. Ya, bedanya apa kira-kira antara infak secara bahasa dan istilah? Yang membedakan antara makna infak secara bahasa dan secara istilah. Kinasih. Kalau menurut bahasa itu membelanjakan atau menafkahkan, kalau menurut istilah menafkahkan atau membelanjakan sedengannya. Ya, boleh. Siapa lagi yang bisa tunjuk jari? Gak usah tunjuk sama Ustaz. Bisa berpendapat? Tidak bisa. Jangan malu-malu. Belajar itu nggak boleh malu. Ini belakang. Nah, kalau tidak ada, coba yuk kelompok sini. Tadi sudah mengutarakan perbedaan antara infak bahasa dan infak istilah. Yang tengah, kelompok tengah. Yang membedakan apa? Yo. Ayo, Mbak. Ayo. Nggak tahu. Kelompok sini. Perbedaannya yang sangat membedakan sekali. Untuk bahasa membelanjakan atau menafkahkan, kalau menurut istilah menafkahkan atau membelanjakan di jalan Allah. Terus bedanya? Bedanya antara infak bahasa dan infak secara istilah.
Semuanya silakan. Maksudnya kita bisa membedakan arti dari bahasa dan istilah. Kalau infak secara bahasa itu kan hanya membelanjakan. Kalau secara istilah membelanjakan harta benda di jalan yang diridhoi Allah. Berarti perbedaannya, kalau infak secara bahasa itu masih umum. Apa saja yang kita belanjakan di mana saja itu namanya infak. Ada orang yang di jalanan dia membutuhkan, kita kasih, namanya infak secara bahasa. Ada orang yang minta ke rumah kita kasih, itu pun juga namanya infak secara bahasa. Kita belanjakan uang kita belanjakan untuk harta benda, kasihkan kepada orang lain, itu juga infak. Tapi kalau sudah masuk ke istilah, yang membedakan adalah belanjanya itu harus di jalan yang diridhoi Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau kalian membelanjakan harta kalian untuk sesuatu yang Allah murkai, infak tidak namanya? Tidak. Kalau kita membelanjakan sesuatu untuk menjahati saudara kita, infak tidak namanya? Tidak. Kenapa tidak dinamakan infak? Karena perbuatan buruk boleh. Karena tidak dibelanjakan di jalan Allah, ya betul. Karena tidak di jalan yang diridhoi Allah, betul. Berarti perbedaannya adalah ketika infak itu kita bahasa dengan hanya sekedar bahasa, semua yang kita belanjakan dinamakan infak. Tapi kalau sudah masuk istilah, itu harus infak itu menuju satu arah, yaitu apa? Sesuatu yang diridhoi Allah. Berarti kalau kalian punya uang 10.000, kemudian kalian masukkan ke kotak infak yang ada di masjid, itu namanya infak secara istilah atau bahasa? Istilah. Kalau kalian melihat orang lain, entah itu dia muslim atau non muslim, kemudian dia minta kalian kasih, itu infak secara apa? Secara bahasa. Sekarang Mas, Mbak, sudah tahu ya bedanya infak secara bahasa dan istilah? Jadi itu yang membedakan. Kalau infak secara istilah itu khusus sesuatu yang Allah ridhoi. Kalau Allah tidak ridho, Allah tidak suka, walaupun uangnya 1 miliar ataupun 100 juta, itu namanya bukan infak. Karena nanti kita akan membahas ada macam-macam hukum infak, itu salah satunya adalah infak haram. Apa itu infak haram? Infak haram itu yang kalau kita mengeluarkan, kita ambil dompet, kita punya uang 50.000, kita masukkan, kita kasihkan, itu haram kalau namanya infak haram. Contohnya apa? Infaknya non muslim, orang kafir yang dia infak untuk menghalangi syariat Islam, itu namanya haram. Ada orang kaya, orang non muslim, dia punya uang banyak, diinfakkan untuk agar supaya apa? Islam itu tidak bisa berjalan di muka bumi ini. Nah, ini namanya infak haram. Ya, nanti kita pelajari. Sekarang kita bahas tentang infak dulu. Kemudian selanjutnya kita akan belajar dalilnya, hukum dari infak itu. Coba dilihat bentuknya, anak-anak. Terdapat dalam surat apa ketentuan ataupun dasar hukum dari infak? Al-Imran ayat 92. Yuk, salah satu di antara kalian yuk dibaca yuk. Ali Imran ayat 92 dibaca. Kinasih, tolong dibacakan untuk teman-temannya.
sekalian. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah mengetahui. Ya. Sudah dengar semuanya, anak-anak? Sudah. Sekarang tirukan apa yang Ustaz bacakan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran. Anak-anak, kemarin sudah kita pelajari zakat dan tadi kita membahas tentang infak di dalam surat Ali Imran ayat 92. Allah berfirman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang sudah kita baca bersama-sama. Intinya apa? Intinya adalah ketika Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, syaratnya kita infak dengan sesuatu yang kita cintai. Jadi Allah akan memberikan kebaikan ketika infak itu sesuatu yang kita cintai, kita infakkan, bukan barang bekas. Allah akan berikan sesuatu yang kita cintai, kita infakkan, maka Allah akan memberikan pahala yang banyak kepada kita. Anak-anakku, itu adalah apa yang kita pelajari. Infak secara bahasa, ya kan? Infak secara istilah, kemudian dalil dan dasar hukum infak. Itu hari ini yang kita pelajari. Alhamdulillah, pelajaran kita tutup, kita sampaikan di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat.